Anda masih bersama kami di Energy Corner. Kami juga masih membicarakan terkait dengan kinerja BUMN bersama dengan Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Mansuri. Ya, Pak Pahala, melanjutkan dari yang tadi kita bincangkan, terutama terkait dengan Blok Masela. Lalu seperti apa Kementerian BUMN ini menjaga ketahanan energi kita? Di mana kita tahu Blok Masela ini sebenarnya belum beroperasi. Lalu bagaimana ini akan menguntungkan Pertamina nantinya? Iya, tentunya pada waktu kita memang bernegosiasi ya dengan pihak Shell, kita pasti sudah pikirkan bahwa ini harus merupakan rencana aksi korporasi yang menguntungkan buat Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Energy. Jadi ini memang apakah itu dari sisi terms pembayarannya, ataupun itu dari sisi jumlah yang memang akan dibayarkan, memang nanti pada waktunya kita akan publikasikan berapa nilai daripada yang kita tawarkan untuk bisa memperoleh participating interest tersebut ya sebesar 35%. Tapi nanti juga tentunya ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk bisa memastikan bahwa total nilai daripada capex yang dibutuhkan untuk bisa merealisasikan hal tersebut memang betul-betul bisa dipastikan. Tetapi memang seperti tadi saya sampaikan, tantangan ekonomi dan juga sektor energi khususnya ini kan memang bagaimana memperoleh energi transisi, dan memang gas merupakan sumber energi primer transisi, karena kalau misalnya nanti tidak lagi dimungkinkan untuk bisa menggunakan batu bara sebesar apa yang kita lihat saat ini. Mungkin memang yang kita perlu untuk optimalkan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pembangkit-pembangkit berbasis gas dan juga sumber energi primer berbasiskan gas. Dan ini memang tentunya merupakan strategi dari Pertamina dan juga PLN ke depannya ya, untuk bisa memastikan bahwa pembangkit energi gas ini memang memperoleh prioritas, tetapi juga kan begitu juga dengan kebutuhan untuk bisa meningkatkan pupuk. Jadi gas ini sebetulnya unik juga karena bukan hanya terkait mengenai ketahanan energi, tapi juga terkait dengan ketahanan pangan juga, karena kebutuhan pupuk juga untuk bisa memproduksi khususnya pupuk urea dan amonia ya, yang dibutuhkan sebagai bahan baku untuk memproduksi pupuk urea, tentunya juga cukup tinggi setiap tahunnya. Jadi ini juga yang menyebabkan gas betul-betul merupakan salah satu sumber energi primer yang sangat penting. Itu sebabnya pengembangan daripada Blok Masela ini memang betul-betul sangat penting. Memang jangka waktunya masih cukup panjang, tetapi dibandingkan dengan WK-WK lainnya, kelihatannya pengembangan yang ada di sana itu memang udah cukup advance pengembangan, atau cukup cukup panjang sudah pengembangan yang dilakukan di sana. Jadi kita harapkan ini juga akan bisa mengantisipasi adanya penurunan produksi blok-blok gas yang khususnya berada di Kalimantan Timur misalnya ya. Selama ini kan kita cukup besar yang berasal dari blok PHM Mahakam. Dan ini yang juga nanti ada beberapa blok-blok yang juga kita harapkan untuk bisa dikembangkan di kawasan Indonesia Timur seperti yang tadi kami sampaikan. Ada beberapa yang saat ini memang sangat-sangat berpotensi, khususnya yang ada di Papua yang memang nanti ke depannya perlu dikembangkan. Selain itu juga kita melihat adanya potensi-potensi. Memang saat ini Pertamina tidak secara langsung memiliki PI di blok-blok tersebut, seperti misalnya yang ada di Andaman ya, di Laut Lepas di utara Aceh. Tapi kita lihat juga di sana kelihatannya juga ada potensi untuk bisa dikembangkan nantinya. Baik, mungkin ini menjadi pertanyaan publik juga, Pak Mahala. Apakah secara teknis sebenarnya negara ini bisa langsung meminta Blok Masela untuk kembali ke Pertamina tanpa proses akuisisi? Oh ya, nggak mungkin, ya kan? Karena kan sebetulnya kan yang akan keluar ini kan cuma satu dari dua pemilik participating interest yang ada di sana, yaitu hanya Shell aja dari dua, yaitu Inpex dan Shell. Jadi kalau dibilang bahwa kita bisa memperoleh tanpa melakukan pengambil alihan participating interest, ya ini yang juga kita harus pastikan, karena kan bagaimana memastikan pengembangan daripada blok-blok gas ke depannya, ini kita juga akan sangat tergantung kepada bukan hanya investasi dari negara-negara lain ya untuk bisa membantu kita melakukan pengembangan, tetapi juga teknologi.
Karena kan beberapa kawasan yang nanti perlu dikembangkan ini seperti misalnya yang perlu dikembangkan di Masela dan juga perlu dilakukan di Andaman ini adalah berada blok-blok gas yang berada di laut dengan kedalaman yang cukup tinggi. Jadi kesulitan teknisnya juga cukup tinggi. Nah, kalau tanpa memberikan adanya kepastian mengenai investasi, tiba-tiba langsung kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi ini ya memang betul-betul kita harus jaga bersama bagaimana ada kepastian investasi, iklim berusaha yang cukup baik, dan kita juga berharap nanti kalau kita memang sudah mengambil alih, ini juga akan ada rencana pengembangan baru atau yang biasa di sektor migas bisa dikenal sebagai POD kedua nanti yang bisa dikembangkan untuk bisa meningkatkan keekonomian dari Blok Masela juga ke depannya. Ini yang juga kita harapkan nanti bisa didukung oleh pemerintah, dan kelihatannya berdasarkan diskusi yang ada antara Kementerian BUMN, kemudian juga Pertamina dengan Kementerian SDM, ini yang komitmen dari Kementerian SDM juga sangat tinggi untuk bisa memastikan bahwa Blok Masela ini nanti ke depannya bisa dioperasikan dengan keekonomian yang tinggi. Baik, lalu apakah sudah ada target transfer teknologinya ini akan berapa lama? Mungkin dari Shell ke Pertamina? Kalau Shell kan saat ini mereka belum mengoperasikan aset tersebut. Jadi kalau selama ini kan kita berharap bahwa Pertamina bersama-sama juga dengan Inpex, karena Inpex kan juga merupakan perusahaan yang selama ini memang memiliki keahlian juga untuk bisa mengoperasikan aset-aset gas di beberapa negara lainnya, berasal dari Jepang. Jadi kita berharap bahwa berdua bersama-sama juga dengan Inpex ini kita bisa memiliki knowledge, dan juga kita akan melihat kemungkinan untuk bisa berpartner juga dengan mitra-mitra lainnya ke depannya. Baik, kita tahu Kementerian BUMN ini terus mendukung perusahaan-perusahaan BUMN untuk bisa go global begitu. Mungkin boleh dijelaskan gambaran ekspansi bisnis global subholding Hulu ke depannya? Iya, jadi yang sudah dilakukan selama ini kan seperti tadi kami sampaikan, selain daripada pengembangan yang dilakukan secara langsung oleh Pertamina Hulu Energy melalui anak usahanya yaitu Pertamina International EP, dan saat ini mungkin salah satu blok yang paling besar yang dioperasikan oleh PIEP ini adalah berada di Aljazair ya. Dan kita juga baru saja memperoleh perpanjangan untuk blok tersebut, dan juga kita melihat adanya potensi juga nantinya untuk bisa meningkatkan pengembangan produksi yang ada di Algier tersebut sebagai salah satu blok internasional yang dimiliki oleh Pertamina saat ini. Kemudian selain daripada itu kita juga memiliki melalui PHE itu juga memiliki MNP, Morel and Prom, salah satu perusahaan oil and gas berbasis di Perancis, dan memang mereka cukup aktif memiliki aset-aset baik itu yang berada di Afrika dan juga di negara-negara Amerika Latin seperti misalnya Venezuela misalnya. Nah ini memang kita lihat keaktifan daripada MNP atau Morel and Prom ini juga cukup tinggi. Saat ini mereka dalam proses untuk bisa berdiskusi dengan salah satu tempat yang memang selama ini mereka sudah memiliki footprint di negara tersebut. Jadi kita melihat bahwa kedepannya selain daripada pengembangan langsung melalui PIEP, kita juga melihat bahwa pengembangan portfolio akuisisi yang bisa dilakukan oleh Morel and Prom ini juga bisa menjadi salah satu opsi strategi untuk pengembangan, apakah itu bring dollar home atau bring barrel home. Ada beberapa aset-aset yang memang menghasilkan jenis minyak mentah yang cukup cocok untuk bisa kita bawa kembali ke Indonesia. Kita juga sudah melakukan pilot misalnya beberapa jenis minyak mentah yang berasal dari Venezuela, dan ini juga cukup berhasil untuk kita lihat bahwa cukup baik. Kita berharap juga nanti bisa ada perkembangan dari G2G ya, antara Indonesia dengan Venezuela dan juga dengan Amerika untuk bisa memonetisasi secara lebih aktif lagi, karena potensi dari aset tersebut yang berada di Venezuela cukup baik untuk bisa dikembangkan ke depannya. Apakah ada entitas BUMN lain yang akan IPO di tahun ini selain PHE? PHE. Kita di sektor lain mungkin yang saat ini sedang kita persiapkan adalah di sektor perkebunan. Seperti diketahui kan mungkin selama ini sudah kita beberapa kali kita sharing juga, memang sektor perkebunan ini juga ternyata bukan hanya terkait dengan ketahanan pangan,
menghasilkan minyak dan juga minyak goreng ya, edible oil. Tetapi juga kalau kita lihat strateginya juga adalah mengembangkan ketahanan energi juga. Saat ini Indonesia sudah memiliki kebijakan penggunaan B35 yaitu biosolar dengan 35% berasal dari CPO khususnya dengan produk FAME ya, dicampur antara solar atau diesel dengan FAME tersebut. Nah, kita lihat juga ke depannya dengan adanya kebutuhan untuk bisa meningkatkan ketahanan energi, sebetulnya selain daripada penggunaan FAME, HVO juga merupakan salah satu produk turunan yang terkait dengan energi. Dan juga di bulan ini kita juga di Pertamina akan meluncurkan produk baru yaitu Green Pertamax 95, yaitu produk dengan nilai oktan 95 dengan 5%-nya itu adalah berasal dari bioetanol, yang produknya itu berasal dari bioetanol yang diproduksi oleh PTPN Group, yaitu sebuah pabrik etanol yang berada di Mojokerto, PT Enero. Nah, ini memang merupakan satu strategi dan kita melihat bahwa ini merupakan kesempatan yang baik untuk bisa memperoleh dana IPO di PTPN dengan pembentukan dan penggabungan perusahaan yang terintegrasi. Saat ini kita sudah melakukan integrasi di perusahaan gula yang memproduksi komoditas gula. Saat ini itu yang sudah kita lakukan dan sekarang ini sedang dalam proses penggabungan untuk istilahnya kita PALMCO, nama perusahaan itu integrasi perusahaan yang memproduksi kelapa sawit, penggabungan di 4 PTPN. Dan ini nantinya akan menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbesar di dunia dengan total pengelolaan di atas 650.000 hektar. Dan kita berharap ini akan nanti kita akan kembangkan untuk bisa berinvestasi untuk produk-produk turunan, apakah itu terkait dengan produk turunan untuk bisa meningkatkan produksi minyak goreng seperti misalnya olein dan sterein, ataupun seperti yang kami sampaikan yang berbasiskan energi seperti misalnya FAME ke depannya ataupun POME. Ini yang kita lihat juga sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan produk turunan sambil juga melakukan replanting adalah melalui IPO yang kita harapkan bisa kita lakukan di tahun ini. Di tahun ini, baik. Pak Pahala, lalu bagaimana update terkait dengan Green Industry Cluster? Green Industry Cluster saya rasa ya tadi yang saya sampaikan, geothermal sendiri kan saat ini merupakan salah satu energi baru dan terbarukan yang memang asli Indonesia ya. Ya memang Indonesia memiliki keunggulan yang cukup tinggi. Jadi kita memang secara aktif terus berupaya untuk bisa mengembangkan geothermal sebagai salah satu sumber energi yang baik, dan juga kita melihat adanya potensi di beberapa kawasan industri yang saat ini dikelola oleh BUMN, seperti misalnya kawasan ekonomi khusus yang berada di Arun ya. Kemudian nanti mungkin kita juga akan melihat di kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi industri yang berada di Gresik yang saat ini dioperasikan oleh Petrokimia Gresik ya. Dua kawasan tersebut, kawasan ekonomi khusus Arun dan juga kawasan industri Gresik yang dioperasikan oleh Pupuk Indonesia atau Petrokimia Gresik, kita berharap nantinya akan bisa memproduksi green hydrogen, dan juga selain daripada itu kawasan industri berbasiskan ekonomi hijau lainnya yang nanti akan kita kembangkan adalah yang berbasiskan biofuel ataupun biomass. Ini nanti kita kembangkan berada di kawasan industri Semangke yang saat ini dioperasikan dan juga dimiliki oleh PTPN Group. Jadi 3 daerah ini yang kita lihat tentunya akan sangat berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi Green Industry Cluster nantinya. Baik, berikutnya yang juga menjadi pertanyaan masyarakat mungkin terkait dengan divestasi Vale. Seberapa besar ini akan menguntungkan BUMN? Kita saat ini masih dalam proses pembahasan dengan mereka. Tapi gini, maksudnya kalaupun ini nanti akan jadi, tentunya yang kita lihat kan ini merupakan upaya untuk bisa memastikan adanya hilirisasi komoditas nikel. Karena kalau kita lihat saat ini memang kan dengan upaya untuk dan juga arahan Pak Presiden untuk bagaimana Indonesia ini betul-betul akan bisa menjadi bagian daripada global supply chain produksi baterai dunia.
Nah, kita lihat ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan juga adalah bagaimana mengintegrasikan strategi kita untuk bisa mengembangkan bukan hanya melalui Antam dan juga IBC, tentunya juga kita berharap Vale juga nanti akan bisa menjadi bagian daripada penguatan rantai pasok Indonesia untuk menjadi bagian daripada global supply chain baterai, dan ini menjadi sangat strategis sekali karena Indonesia kan saat ini memiliki potensi cadangan nikel yang paling besar di dunia dengan total potensi mencapai 26% dari cadangan nikel dunia ini berada di Indonesia. Nah, kita berharap dengan mengintegrasikan Vale, Antam dan juga pengembangan downstream industri yang terkait dengan industri baterai sebagai bagian daripada rantai pasok pengembangan downstream produk komoditas nikel, ini betul-betul kita bisa lakukan. Baik, tapi dengan porsi kepemilikan 11% di MindID ini kan sebenarnya MindID belum juga bisa menjadi pemilik saham mayoritas, begitu? Kita masih diskusi dengan mereka, jadi mungkin nanti lebih baik kita tunggu hasil diskusinya aja. Berapa jumlah proporsi kepemilikan yang nanti akan bisa diperoleh oleh MindID. Tentunya kita bicara dengan mereka, kalau memungkinkan memang akan lebih dari 11% tersebut. Akan lebih dari 11%. Baik, kita tunggu bersama seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Pahala Mansuri waktunya bersama kami di Energy Corner kali ini. Demikian segmen Energy Corner kali ini. Kita kembali ke Squawk Box.